Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Nak? Baik. Dalam lindungan Allah selalu ya, Nak. Baik, untuk keberkahan belajar kita hari ini, tolong keluar kelas untuk pimpin doa. Yang lain semuanya ikut berdoa ya. Alhamdulillah. Jadi semuanya hari ini yang berhadir semua ya? Alhamdulillah. Jadi semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja ya kan? Jadi kontrak belajar kita hari ini, nanti ketika kita sudah masuk pada materi pembelajaran hari ini, ada yang ingin bertanya harus tunjuk tangan dulu. Itu kontrak belajar kita. Selanjutnya kalau ada kawan yang lagi bertanya atau lagi menjawab dari pertanyaan kawan, itu yang lain semuanya mendengar diam. Oke, itu adalah kontrak belajar kita hari ini. Baiklah anak-anak sekalian, pada minggu lalu masih ingat pelajaran pembahasan kita tentang apa? Pelajaran fikih pembahasan tentang apa? Masih ingat? Itu tentang makanan halal. Apa itu makanan halal? Alhamdulillah, makanan halal adalah makanan yang bisa kita makan, yang diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk kita konsumsi. Contohnya nasi. Nah, pokoknya semua yang halal-halal sesuai dengan dalil-dalil. Baiklah, sesudah kita mempelajari makanan yang halal, kira-kira apa pembahasan kita selanjutnya? Itu tentang makanan yang halal. Alhamdulillah. Berarti hari ini kita lanjutkan materi kita yang baru, yaitu tentang makanan yang haram. Coba perhatikan semuanya. Kompetensi intinya KI 1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangga. Kemudian ada KI 3-nya, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan di tempat bermain. Dan KI 4 menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlakul karimah. KD-nya menerima nilai-nilai positif dari ketentuan makanan halal dan haram, menjalankan sikap hati-hati dan hidup sehat dengan mengonsumsi makanan halal dan menghindari makanan yang haram. KD 31 menganalisis ketentuan makanan halal dan haram dikonsumsi dan mengomunikasikan hasil analisis jenis makanan halal dan haram. Selanjutnya, ini tujuan pembelajaran kita, yaitu siswa-siswi nantinya diharapkan mampu menerima ketentuan makanan haram. Yang pertama, mampu menerima ketentuan makanan haram, mampu membiasakan makan makanan, mampu membiasakan menjauhi makanan haram, mampu menjelaskan pengertian makanan haram, mampu menyebutkan hukum dan dalil makanan haram, mampu membedakan macam-macam makanan haram, mampu menyebutkan akibat mengkonsumsi makanan haram. Nah, jadi semuanya sudah jelas. Itu adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Semua peserta didik kami harapkan untuk mampu menerapkan kesemuanya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sekarang coba Farid untuk baca pelajaran kita hari ini. Silakan Bapak. Yang lain semuanya dengar, amati. Kemudian nanti kalau ada yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arti makanan haram. Makanan haram adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Hukum dan dalil makanan haram. Hukum mengonsumsinya adalah haram. Dalil Quran surah Al-A'raf ayat 157. Quran surah Al-Maidah ayat 3. Wa yuhillahum at-thayyibati wa yuharrimu 'alaihim khaba'ith. Dan menghalalkan segalanya yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Hurman alaikumul maita wad damu wala indi riwama illa li ghairillah bihi wal munfaniqatu wal mauqu zatu wal mataradaya wama akala sawmu ila ma takaitu wama dhubiha ala nusuk wa an tastaqsimu bil adlam. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang terkekang binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Diharamkan pula mengundi nasib dengan anak panah. Quran surah Al-Maidah. Macam-macam makanan haram. Haramnya makanan secara garis besar bagi dua macam, yaitu 1. Haram aini, hukumnya asalnya haram. A. Berupa hewani, misalnya daging babi, anjing, ulat, darah dan daging yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. B. Berupa nabati, tumbuhan, misalnya ganja dan daun yang beracun. 2. Sababi, hukumnya asalnya halal tapi menjadi haram karena adanya sebabnya. Misalnya daging sapiu digoreng dengan minyak babi. Membiasakan menjauhi makanan yang haram. Hikmah menjauhi makanan yang haram. 1. Diharamkannya minuman yang memabukkan karena dapat membahayakan kesehatan manusia, terutama merusak jaringan otak dan saraf. 2. Diharamkannya babi karena mengandung cacing pita yang dapat tumbuh dan lambung dan merusak alat pencernaan. 3. Diharamkannya bangkai karena mengandung penyakit yang dapat tumbuh manusia. 4. Diharamkannya makanan yang menjijik karena dapat mengotori tubuh kita sehingga dapat mengganggu pertumbuhan jasmani dan rohani kita. 2. Akibat mengkonsumsi makanan haram. 1. Makanan haram dapat merusak kesehatan kita. 2. Doa tidak dikabulkan. 3. Merusak amal-amal salih. 4. Merasa hina dan rendah. 5. Menyebabkan keturunannya menjadi rusak. Terima kasih. Dari paparan teman tadi, ada yang ingin bertanya? Ada yang kurang jelas? Boleh ditanyakan, karena sesudah ini nanti Bapak akan membuat kelompok dan kita akan berdiskusi tentang makanan haram. Ada yang ditanyakan? Silakan tunjukkan ya. Ya boleh. Kenapa adanya makanan haram? Kenapa adanya? Coba diulang pertanyaannya. Kenapa adanya makanan haram? Kenapa adanya makanan haram? Ada yang bisa menjawab? Kawan-kawan yang lain, ada yang bisa menjawab? Kenapa ada makanan yang haram? Maksudnya kenapa makanan itu ada yang diharamkan oleh Allah? Ada yang bisa menjawab? Baiklah. Jadi kenapa ada makanan yang haram?
disebabkan karena adanya yang halal juga adanya yang haram. Karena makanan haram tersebut adalah merupakan suatu makanan yang tidak dibolehkan dalam agama untuk kita makan. Tentu ada sebabnya. Ada sebabnya kenapa makanan itu diharamkan. Ada yang tahu apa sebabnya makanan diharamkan? Hah? Ada yang tahu apa sebabnya makanan yang diharamkan? Ya, di antaranya makanan itu diharamkan karena dapat merusak kesehatan tubuh kita. Yang lain sudah paham? Ada yang ingin bertanya lagi? Pak, Boleh? Pak, kenapa binatang yang matinya tercekik tidak boleh kita makan? Kenapa binatang yang matinya tercekik tidak boleh kita makan? Coba, ada yang bisa menjawab? Ayo kawan yang lain, ada yang bisa menjawab? Ada? Coba perhatikan Quran surat Al-Maidah ayat 3. Semuanya coba perhatikan Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang bunyi ayatnya Hurriman alaikumul maidatu wadamu walahmul khinzir. Itu daging babi wa ma uhilla li ghairi. Binatang yang disembelih tidak disebut nama Allah. Wa munkhaniqatu atau binatang yang matinya tercekik. Kenapa binatang yang matinya tercekik tidak boleh kita makan? Karena jawabannya adalah karena matinya tidak disembelih. Ya, matinya karena kita cekik, nggak boleh. Baru bisa kita makan binatang tersebut harus matinya dengan disembelih, dan disembelihnya juga harus menggunakan alat penyembelihan, contoh pisau, parang atau benda-benda tajam lainnya. Kalau misalnya kita sembelih tapi tidak memakai alat yang tajam, alat yang tumpul, misalnya memakai kuku, ya, atau kayu-kayu dan lain sebagainya, itu juga tidak boleh karena menganiaya binatang tersebut. Sudah paham anak-anak? Alhamdulillah. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, coba Hasan. Kenapa daging babi diharamkan? Kenapa daging babi diharamkan? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Ayo. Ayo, ada yang bisa jawab? Coba. Karena ada cacing pita. Bagus sekali jawabannya, sudah tepat. Ada yang lain yang ingin menambahkan? Ada? Uliana sudah menjawab kenapa daging babi itu diharamkan. Jawabannya karena mengandung cacing pita. Jawabannya sudah benar. Jadi Bapak tambahkan sedikit lagi. Benar, karena mengandung cacing pita. Pada daging babi tersebut ada cacing pita yang bisa membuat lambung atau usus kita itu terganggu. Sehingga semua makanan termasuk di situ daging babi, ketika dia berbahaya untuk kesehatan kita, maka Allah melarang kita untuk memakannya. Itu penyebabnya. Nah, penyebab diharamkan daging babi ya karena berbahaya untuk kesehatan. Sudah paham? Anak-anak apa sudah paham? Sudah paham? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan, boleh. Kalau ingin bertanya tentang ayat tadi, boleh. Ada yang ingin lagi bertanya? Ada? Kalau memang semuanya sudah paham, Bapak ingin kembali mengetes peserta-peserta didik Bapak dengan cara berdiskusi untuk melihat sejauh mana sudah dipahami materi yang sudah kita bahas tadi. Baiklah, sekarang kita akan membuat 3 kelompok. Coba semuanya anak-anak duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dibuat 3 kelompok. Yang laki 1 kelompok, yang perempuan dibuat 2 kelompok. Setiap kelompok memilih kedua kelompoknya masing-masing. Ya, nak? Setiap kelompok memilih kedua kelompoknya masing-masing. Dan Bapak harap kerja kelompok kita hari ini benar-benar dikerjakan secara bersama. Ya, diskusi
bersama. Ya, kan? Jadi tugasnya untuk kelompok 1 ini tolong didiskusikan serta bacalah buku paket yang sudah Bapak bagikan dan kerjakan tugas sesuai dengan LKPD yang sudah Bapak siapkan. Ini kelompok 2. Ini untuk kelompok 3 ada tugas sudah Pak tulis dulu. Jadi peserta didik sekalian, tolong perhatikan sekali lagi. Itu diskusinya benar-benar dilakukan secara bersama. Jangan sekedar 1-2 yang bekerja, yang lain duduk. Jangan. Semuanya ikut bekerja. Jadi berapa menit jadwal kita? Siap. Kira-kira berapa menit waktunya? Cukup 10 menit? Enggak. 15 menit. Oke, waktu yang kita sepakati adalah 15 menit. Jadi setiap kelompok nanti yang sudah siap, tolong ditempelkan tugasnya di papan tulis sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, dan di sini ditempelkan kelompok 3. Sekarang boleh dikerjakan. Kelompok atau yang mempunyai nanti baca hasil daripada diskusi. Tolong diskusi untuk mencari jawabannya. Ada
Ada yang sudah siap? Belum. Ya. Tolong diperhatikan kembali jawabannya apa sesuatu. Oke. Perhatikan semuanya, semua kelompok itu berdiskusi secara bersama-sama. Kalau jawabannya sudah tepat, baru disalin atau ditulis di lembar LKPD yang sudah Bapak bagikan per kelompok satu lembar. Ada yang sudah siap? Kalau sudah siap, boleh ditempel di papan tulis sesuai dengan kelompok masing-masing.
kelompok 2 juga sudah siap. Semua kelompok bagi sudah siap. Baiklah, nak. Sekarang kita akan memeriksa kembali jawaban-jawaban dari kelompok masing-masing, apa sudah tepat atau belum. Untuk kelompok 1, tolong salah seorang perwakilan dari kelompok 1 tolong bacakan lembar jawabannya. Coba dibacakan. Kelompok 1 dulu, kelompok 1 dulu. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan manusia. Coba baca dulu pertanyaannya. Diulang pertanyaannya apa? Yang lain semuanya coba perhatikan. Coba dulu semuanya. Jelaskan pengertian hukum makanan haram. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan manusia supaya mengkonsumsi makanan baik. Sebaliknya, manusia harus menjauhi makanan haram. Yang jadi pertanyaannya untuk kelompok 1, coba semuanya perhatikan, dengarkan baik-baik. Soalnya adalah jelaskan pengertian dan hukum makan makanan haram. Jadi jawabannya apa? Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan manusia supaya mengonsumsi makanan yang baik. Sebaliknya manusia diharuskan menjauhi makanan yang haram. Sudah tepat jawabannya, nak? Pertanyaannya, jelaskan pengertian dan hukum makanan haram. Pengertian makanan haram. Yang pertama disuruh jelaskan pengertian makanan haram. Yang kedua hukum makanan haram. Jadi dijawab, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan manusia supaya mengkonsumsi makanan yang halal. Bagaimana semuanya? Sudah tepat jawabannya? Yang ditanya pengertian makanan haram. Kurang tepat. Pengertian makanan haram adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi manusia. Ya. Kemudian hukum mengkonsumsi makanan haram. Coba perhatikan, hukum mengkonsumsi makanan haram. Apa jawabannya? Hah? Jadi untuk kelompok 1 jawabannya belum tepat. Nah, untuk kelompok 2 silakan bangun. Nanti sekalian kita kasih nilai, ya. Coba baca pertanyaannya dulu. Sebutkan macam-macam makanan haram. Ya. Anjing, ular, buaya, darah hewan, nanah, bangkai, daging sapi yang digoreng dengan minyak babi, ular, biawak, katak, kecoa, daging yang disembelih dengan minyak. Bagaimana semuanya? Untuk kelompok yang lain, untuk kelompok 1 dan 3, coba perhatikan. Yang jadi pertanyaannya, sebutkan macam-macam makanan haram. Jawabannya adalah babi, anjing, ular, buaya, darah hewan, nanah, bangkai, daging sapi yang digoreng dengan minyak babi, ular, biawak, katak, kecoa, daging yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Bagaimana jawabannya? Sudah tepat? Untuk kelompok 1 dan 3 sudah diharamkan bagimu makan bangkai. Jadi untuk kelompok 2 sebenarnya di lebih tepatnya coba perhatikan macam-macam makanan haram. Macam-macam makanan haram. Haram makanan secara garis besar dibagi 2, yaitu haram aini dan haram sababi. Ini yang disebutkan contohnya. Yang disuruh sebutkan dulu macam-macam makanan haram. Jadi jawabannya sudah tepat atau belum? Sudah tepat belum? Kurang tepat. Yang ditanya dulu sebutkan macam-macam makanan haram. Bukan pertanyaannya adalah contoh-contoh makanan haram. Jadi jawabannya juga kurang tepat. Kelompok 3. Coba bangun kelompok 3. Baca soalnya. Coba catat. Bukan akibat mengkonsumsi makanan haram. Melakukan yang menganjurkan karena dapat
Coba diulang sekali lagi, agak keras suaranya, jawabannya. Diharapkannya minuman yang memabukkan karena dapat membahayakan kesehatan manusia, terutama merusak jaringan otak dan saraf. Ya. Diharapkan babi karena mengandung cacing pita yang dapat tumbuh dalam lambung dan merusak alat pencernaan. Diharapkannya bangkai karena mengandung penyakit yang dapat di dalam tubuh manusia. Diharapkannya makanan yang menjijikan karena dapat mengotori tubuh kita sehingga dapat mengganggu pertumbuhan jasmani dan rohani kita. Ya. Jadi jawaban untuk kelompok 3 bagaimana? Untuk kelompok 1 dan 2 sudah tepat atau belum? Jawabannya sudah tepat, yaitu akibat yang ditimbulkan dari mengkonsumsi makanan haram. Untuk lebih jelas boleh dilihat di papan tulis, makanan haram dapat merusak kesehatan tubuh kita, doa tidak dikabulkan, merusak amal-amal salih, merasa hina dan rendah, dan menyebabkan keturunannya menjadi rusak. Di sini sudah disebutkan secara panjang lebar dari penjelasan dari akibat mengkonsumsi makanan haram. Jadi untuk kelompok 3 jawabannya dianggap sudah tepat. Coba tangannya. Jadi untuk kelompok 3 dapat nilai 100. Peserta didik semuanya. Jadi tadi kita sudah mengerjakan tugas secara berdiskusi, maka kita ambil kesimpulan. Dan bagi kelompok yang hari ini belum tepat menjawab, coba dilihat kembali penjelasan atau kesimpulan yang dapat kita ambil dari judul kita hari ini, makan menjauhkan diri daripada makanan yang haram. Jadi arti dari makanan haram itu yang pertama adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Kemudian hukum dan dalil makanan haram. Hukum makan makanan haram itu hukumnya adalah haram. Hukum memakannya itu adalah haram. Dalilnya terdapat dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157, surat Al-Maidah ayat 3. Kemudian bunyinya wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Artinya, dan menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 3 juga Allah menjelaskan yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai. Semua jenis bangkai itu semuanya diharamkan kecuali kita telah belajar minggu yang lalu, yaitu pada makanan yang halal, yaitu bangkai yang halal apa? Bangkai ikan dan bangkai ikan dan belalang. Selain daripada dua bangkai tersebut, itu tidak boleh kita makan. Selanjutnya juga Allah mengharamkan darah. Walau darah tersebut sudah diolah, tapi tetap hukumnya adalah haram. Kemudian daging babi. Apapun ceritanya, hukum memakan daging babi adalah haram kecuali kita dalam keadaan darurat. Misalnya kita kehabisan makanan, tidak ada perbekalan lagi. Kalau kita tidak memakan daging tersebut, bagaimana kalau kita tidak memakan daging tersebut? Bisa jadi kita akan meninggal. Maka dibolehkan bagi kita memakan daging babi dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat. Ini yang perlu digarisbawahi. Dalam keadaan darurat tidak ada makanan satupun lagi. Ya, yang selanjutnya, dan Allah juga mengharamkan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Ya, terus yang tercekik matinya, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Ditanduk oleh binatang buas, tapi tempat kita sembelih, dia jatuh, tapi tidak langsung mati. Sempat duluan kita sembelih dengan menyebut nama Allah, itu baru bisa kita makan. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Selanjutnya, macam-macam makanan haram. Haramnya makanan secara garis besar dibagi dua. Secara garis besar itu dibagi dua. Jadi kalau ada nanti pertanyaannya, sebutkan macam-macam makanan haram, maka kita jawab dulu macam-macam makanan haram. Yang pertama, haram aini. Apa itu haram aini?
hukum asalnya haram. Nah, contohnya berupa hewani. Hewani contohnya misalnya daging babi, anjing, ulat, darah, daging yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, itu semuanya haram. Yang keduanya berupa nabati, tumbuh-tumbuhan. Ada juga tumbuh-tumbuhan yang diharamkan oleh Allah. Kenapa? Ya, karena membahayakan bagi jiwa manusia. Contohnya daun ganja. Ada yang kenal lah daun ganja? Ada yang kenal daun ganja? Tidak, mudah-mudahan kita tidak kenal dan tidak mengkonsumsinya. Kemudian ada daun-daun lagi yang beracun. Semua daun-daun yang beracun tersebut tidak boleh kita makan. Selanjutnya tadi haram aini. Dasar hukumnya memang sudah haram. Kemudian ada haram sababi. Dasarnya halal. Kemudian berubah menjadi haram disebabkan pengolahannya menggunakan barang-barang yang haram. Contohnya daging sapi digoreng dengan minyak babi. Daging sapi bisa dimakan atau tidak? Bisa dimakan atau tidak daging sapi? Bisa. Tetapi ketika kita goreng menggunakan minyak babi, bisa kita makan lagi atau tidak? Tentu tidak bisa. Karena halal sudah bercampur dengan haram, hukumnya menjadi haram. Yang lain, anak-anak kami bisa menentukan contoh yang lain coba. Selain daging sapi yang digoreng menggunakan minyak babi. Ada yang dasarnya halal kemudian berubah menjadi haram. Ada? Nah, bisa juga daging ayam digoreng pakai minyak babi. Nah, ada juga yang dasarnya halal berubah menjadi haram. Contoh seperti air nira, ikan yang hijau. Hijau pada dasarnya itu halal. Kemudian kalau kita simpan dengan waktu beberapa hari, dia berubah menjadi haram disebabkan ketika kita meminumnya menjadi mabuk atau sering disebut dengan air tua atau arak. Selanjutnya perhatikan, membiasakan menjauhi makanan yang haram. Hikmah menjauhi makanan yang haram. Coba perhatikan. Diharamnya minuman yang memabukkan, hikmahnya karena dapat membahayakan. Disuruh kita menjauhkannya karena dapat membahayakan kesehatan manusia, terutama merusak jaringan otak dan saraf. Kemudian, kenapa diharamnya babi? Karena mengandung cacing pita. Nah, coba perhatikan. Diharamnya babi karena mengandung cacing pita yang dapat tubuh kita dalam dan lambung kita rusak, serta alat pencernaan juga rusak. Terus kenapa diharamnya bangkai? Nah, kan ada timbul pertanyaan, Pak, kenapa haram bangkai? Jawabnya, karena bangkai tersebut mengandung penyakit yang dapat merusak tubuh manusia atau membahayakan tubuh manusia. Terakhir, makanan yang menjijikkan. Nah, kenapa haram makanan yang menjijikkan? Coba, kenapa? Nah, dapat mengotori tubuh kita sehingga dapat mengganggu pertumbuhan jasmani dan rohani. Yang terakhir, akibat mengkonsumsi makanan haram. 1. Makanan haram dapat merusak kesehatan kita. Yang kedua, doa tidak dikabulkan. Barang siapa yang mengkonsumsi makanan yang haram, artinya kita sering makan makanan yang haram, maka doa kita ditolak. Selanjutnya merusak amal-amal salih. Terus merasa hina dan rendah. Kita dikejar-kejar oleh dosa. Dan yang umpamanya karena dia makanan haram, maka yang dikejar-kejar oleh dosa. Merasa takut orang tahu nanti kita mencuri dan sebagainya. Nanti orang tahu, Allah juga mengadab kita nanti. Merasa hina dan rendah. Kemudian menyebabkan keturunan menjadi rusak. Kalau kita sering mengkonsumsi makanan yang haram, maka keturunan kita nanti menjadi anak-anak yang rusak. Artinya tidak taat kepada perintah agama. Demikianlah kesimpulan dari. Ada pertanyaan? Berarti semuanya sudah ada jelas, alhamdulillah. Berarti untuk pertemuan yang akan datang, waktu sudah habis. Pertemuan yang akan datang, kita teman yang tolong belajar di rumah, buku paket sudah Bapak bagikan semuanya. Tolong belajar di rumah, dan pesan dan harapan Bapak, jaga terus kesehatan supaya minggu depan kita bisa bersua kembali. Untuk keberkahan belajar kita hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillah.
semoga diberkahi oleh Allah dan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Bapak mengundurkan diri, lebih dan kurang mengakhiri. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.